Teknologi militer diimplementasikan ke teknologi motor. Alien Rider, terobosan pertama di Indonesia. Pertama kali untuk roda 2 di Indonesia, Mas ya? Iya, diimplementasikan ke motor. Oke teman-teman semua, pasti kalian semua bakal penasaran banget kan? Teknologi militer diimplementasikan di motor. Kira-kira seperti apa? Nah, jawaban detailnya kita akan dibantu dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Iwan. Jadi boleh dijelaskan sedikit Mas Iwan? Tadi kan kita kan bilang kan, ini teknologi militer yang diimplementasikan di motor. Iya, pertama kali untuk roda 2 di Indonesia, Mas ya? Iya. Itu kenapa sih Mas bisa lu bilang ke gua seperti itu dan gua sampaikan ke teman-teman tadi juga sama yang seperti lu sampaikan ke gua. Nah, teknologi Alien Rider ini biasa dipakai, diimplementasikan untuk militer ya. Oke. Namun dia juga udah beberapa kali ada yang pakai untuk di roda 4, Roda untuk 4, mobil. oke. Iya. Dan sekarang ini terobosan baru dalam dunia roda 2 ya. Oke. Kita menggunakan radar ini untuk diimplementasikan ke motor. Yang dari militer, yang dari roda 4 ini diimplementasikan ke motor. Di militernya itu mulai dari kapal, pesawat jet segala macam ya, Mas? Pesawat jet biasanya Semuanya. mereka pakai radar kan Buat blind spot, bener nggak sih? iya, untuk mendeteksi blind spot gitu, objek mendekat yang tidak terlihat oleh mata ya. Karena kan seperti yang kita tahu kan, spion pun masih punya blind spot ya Mas ya? Iya, betul. Nah dengan adanya si Alien Rider ini bener-bener ngebantu banget gua sebagai rider. Karena biasanya Mas, kita tuh udah ngeliat spion tapi ada titik buta yang bener-bener kita nggak bisa lihat kan? Iya, betul. Dan pada saat kita ngelihat spion, otomatis depan kita tiba-tiba ada mobil, kita jadi nggak sadar kan? Betul. Nah ini ada radar suara katanya Mas ya? Nah, datangnya si Alien Rider ini itu untuk menjadi jawaban dari masalah untuk roda 2 itu. Jadi memang ada sensor-sensornya Mas ya? Betul, ada sensornya. Jadi pada saat kita posisi riding, tadi sensornya ke belakang berapa gimana Mas? Ke belakang itu sampai 120 derajat, 120 kanan kiri. derajat. Jadi posisinya yang sini kita tuh masih Iya. ke cover ya Mas ya? Iya, yang kita nggak kelihatan blind spot itu bener-bener emang ngebantu banget. Dan terus juga fungsi dari Alien Rider ini benar-benar memudahkan ridernya ya. Tadi gue udah lihat di CBR 500 ya Mas ya? Betul. Jadi ada kamera depan, kamera belakang, dan itu kameranya bisa berubah kapanpun ada objek dari belakang yang mendekat, bener nggak Mas? Betul. Nah, itu Dia bakal betul. ngasih tanda ya, sistem betul. alarm gitu, peringatan kalau ada objek yang mendekat di blind spot kita. Betul, karena seperti yang kita tahu kan, biasanya ibu-ibu itu suka nyeruduk Mas, dari Nah, belakang ya kan ya? Kita udah safety ridingnya, tiba-tiba Betul. diseruduk kan? Sen kiri belok kanan. Nah, betul tuh. Jadi pada saat ada objek ibu-ibu yang mendekat, kita tuh bisa lihat nih Mas. Kita bisa ngitung nih, kita harus maju apa kayak gimana kan? Iya. Karena kita nggak bisa memprediksi dia. Dengan adanya Alien Rider nih menurut gua bisa ngebantu banget orang-orang random di jalan yang mau nabrak kita jadi lebih aware nggak sih? Betul, jadi Iya lebih kan? safety lagi dalam berkendara. Betul. Dan yang paling keren sih Mas menurut gua, ini semuanya depan belakang kamera nge-record ya Mas ya? Betul, Iya dia kan? bisa nge-record juga. Nah bro, ini kan kalau gua sebagai orang awam nih, ngiranya nih sama lah kayak action cam pada umumnya. Biasanya kan kalau gua kan motovlogger taruh action cam di depan nih. Betul. Dan itu kan berat banget. Dan semua momen yang seru-seru biasanya tuh nggak ke-record bro, karena gua nggak mencet on off-nya. Kalau ini gimana kira-kira sistemnya? Nah, perbedaan antara Action Cam dengan si Alien Rider ini, kalau Alien Rider ini otomatis ketika kita sudah menyalakan si motor, dia akan otomatis nge-record juga setiap ngerekam. perjalanan kita. Kamera depan belakang. Betul, dia ke kamera depan belakang otomatis bakal nge-record juga. Jadi selalu gitu, always record. Kalau untuk action cam kan kita harus on offin dulu ya. Betul. Di sini takutnya ada momen yang tadi gue bilang Nah. nggak dapet. Nah. Ketika kita lagi berkendara, kita kan nggak tahu nih kapan hari apes datang, Betul, ya betul. kan? Tiba-tiba kita kalau lagi kecelakaan gimana? Dan kita lupa nyalain si action cam-nya itu. Betul. Kalau Alien Rider, ketika kita berkendara dia udah otomatis always record, Oke. kayak gitu. Nah ini gue ada satu pertanyaan yang menurut gue sulit banget gue dapet jawabannya. Gue coba cari tahu sendiri tadi, tapi ternyata nggak bisa. Kayaknya emang harus dibantu Mas Iwan ya. Oke. Kalau seandainya gue pakai action cam, pada saat memori gue full, action cam gue dia nggak bisa ngerekam karena ada warningnya action cam full. Nah. Si ininya, kalau dia gimana nih sistemnya? Nah, kalau dia ini untuk kapasitasnya sendiri tinggi ya, lumayan tinggi ya untuk kapasitasnya. Nah, dia jadi kalau otomatis kita udah nge-record nih Oke. full, dia akan otomatis menghapus datanya yang sebelumnya. Oh yang mungkin yang paling lama ya Mas ya? Iya, yang paling lama Oke. kayak gitu. Jadi dia otomatis nge-overwrite lagi, jadi bakal masuk lagi ke simpen. Jadi tetap nggak perlu ada kendala kayak tadi, memori penuh itu nggak ada. Oh, Kalau jadi untuk si Alien Rider. Jadi teman-teman si Alien Rider ini pada saat kalian nyalain motor yang tadi seperti tadi lu udah jelasin ke gue sedikit Mas, dia otomatis langsung ngerekam di depan belakang ya? Iya. Di kedua kameranya. Betul. Nah jadi pada saat teman-teman lagi ada case di jalan atau ada sesuatu yang kurang mengenakan,
itu kamera langsung nyala semua. Jadi setiap kalian selesai riding bisa dicek tuh Mas ya. Iya. Kira-kira data mana nih yang mau dihapus, karena kalau kalian nggak hapus jangka panjangnya otomatis si Alien Rider ini jadi dia bakal ngapus lagi ke memori yang paling lama. Jadi data-data kalian yang udah beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu itu bakal otomatis dihapus. Jadi nggak ada kata seperti action cam yang memori tiba-tiba kepenuhan dan kalian nggak bisa nge-record. Bener banget Mas. Dan satu lagi, kalau kita ngalamin crash nih, kecelakaan, dia akan otomatis nge-loop video yang kecelakaan kita itu. Jadi kalau kita ditabrak tuh, semisal dianya ngotot kalau dia yang benar, kita ada buktinya dari Alien Rider ini. Dan otomatis videonya itu udah kerekam. Jadi tanpa kayak beda ya. Kalau action cam kan kita harus record dulu tuh, ya kan manual ya, harus on off. Kalau ini enggak. Jadi otomatis meskipun kita nggak niat ngerekam, nge-record, kalau misal ada terjadi hal-hal yang kayak gitu, dia otomatis sudah nge-record. Jadi buat bukti juga aman banget nih. Nah, seperti yang kalian tahu di jalan raya dia yang nabrak dia yang galak Mas. Iya kan ya? Jadi nanti kalau seandainya ada kejadian-kejadian momen di jalan seperti kalian ada tabrak lari atau ada pencurian atau ada hal-hal yang menurut kalian itu bisa di-save sebagai bukti, Alien Rider ini benar-benar ngedukung kalian buat melakukan itu semua. Jadi kalian nggak perlu menjadi motovlogger yang ribet bawa kamera di depan. Cukup dengan pakai Alien Rider ini aja sudah bisa mengcover semuanya. Bener nggak sih Mas? Betul. Bro, ini kan kita udah dapat teknologi militer yang diimplementasikan di motor. Kalau boleh tahu nih bro, spill harganya dong sebelum kita pasang di motor gua. Oke, kita spill ya. Untuk harganya sendiri di Alien Rider ini dia ada di 12 jutaan. 12 jutaan harganya. Ya? Iya, 12 jutaan. Menurut gua harga segitu worth it banget sih. Kenapa? Karena lu dapat teknologi yang dari militer seperti yang tadi kita udah jelasin beberapa. Sebenarnya masih banyak lagi ya Mas ya? Betul, banyak. Tapi lagi karena fungsinya. emang kita lagi bikin formatnya untuk Reels, jadi kita nggak bisa terlalu banyak. Tapi dengan harga segitu menurut gua worth it banget sih Mas. Worth it banget demi keselamatan. Betul. Dan kita bisa save banyak di jalan kalau kita misalnya diperas orang atau kita dibilang kita nabrak apa gimana. Kita bisa punya bukti. Menurut gua kalau untuk pemakaian jangka panjang ini berguna banget sih. Betul. Bro, ini kan tadi udah cukup banyak nih yang lu jelasin nih. Betul. Biar penonton nggak penasaran, langsung aja kita unboxing. Langsung aja kita unboxing. Siap. Pasti. Jadi yang pertama kali gue buka dari packingnya mewah banget ya. Kita dapat kayak kertas awalnya kayak gini dan di belakangnya ada cara tipsnya, tips simpelnya sih sebenarnya. Nah, jadi ini yang pada saat gue buka keren banget dalamnya dan fungsinya bener-bener fungsional semua. Yang pertama ada host ini seperti layar utamanya, dan yang kedua ada kamera, dua kamera seperti yang kalian bisa lihat nih. Ini kamera depan dan kamera belakang. Dan ada dua benda kecil yang seperti kalian lihat juga. Ini pasti bakal penasaran banget fungsinya apa. Dan gue pada saat dikasih tahu jujur kaget banget. Dan ternyata ini adalah untuk mengukur tekanan angin kita. Jadi kita taruh ini ditempel di pentil. Dan yang terakhir ada buat radarnya ada di sini. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, jadi gini Mas Ivan. Ini isi dari si Alien Rider nih ya. Ini ada apa aja. Nah, ini dua kamera untuk depan dan belakang ya. Betul. Kameranya ini sudah menggunakan teknologi Sony. Iya, jadi kameranya kamera Sony. Hasil kualitasnya udah bagus banget yang pasti. Dan ini si M2 host-nya nih, dia di head unitnya ya, kayak di sininya disebutnya di M2 host. Dan ini TPMS-nya juga nih. Kita ada dua. Dan ini untuk radarnya. Kayak gitu. Jadi dalamnya kita kurang lebih pada saat unboxing dapat yang seperti ini bro ya. Dan sama ini menurut gua box-boxnya juga nih kita udah dapat semua nih isinya untuk pemasangannya. Oh, untuk pemasangannya. Iya, bracket-bracketnya semua udah ada di dalam. Jadi teman-teman semua nggak usah bingung apa takut kelistrikannya kenapa-napa. Karena ini sistemnya semuanya hampir PNP semua bro ya. Iya betul, PNP semua. Jadi aman. Jadi buat kelistrikan teman-teman segala macam tinggal PNP aja karena nggak ngerubah alur listrik ataupun ataupun yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu produk Retouch itu semuanya dipastikan memudahkan semua rider buat plug and play. Betul banget. Tanpa ngerubah apapun. Terus apalagi mas kira-kira? Nah ini tadi ini di unboxing aja nggak kita? Boleh. Boleh. Kita unboxing dulu ya untuk di box-boxnya ini.
Oh, baut-bautnya Mas ya? Iya, untuk baut, obeng semua ada. Mas Yuwan, ini kan produk pertama nih di Indonesia kan? Betul. Gue sih rada, gimana ya, rada kayaknya masangnya ribet nggak sih Mas? Sama alat-alat yang harus kita siapkan buat masang tuh apa aja? Kalau untuk semua ini perlengkapan itu gampang banget ya menambah, karena udah ada semua nih untuk penempatannya. Untuk obeng-obengnya kita udah ada semua. Untuk barang-barang yang lainnya juga perlengkapan udah ada. Jadi emang tinggal datang barang ke kalian, tinggal pasang aja gitu. Plug and play aja udah. Di dalam dus ini semua ya Mas? Iya, semua udah perlengkapannya udah di dalam dus. Nanti tinggal kita pasang aja. Nanti kita mau pasang screen protectornya belinya di mana Mas? Apa emang udah disediain juga? Ada, bahkan untuk screen protectornya si hostnya ini udah ada, udah disediain. Oh, jadi bener-bener full set ada di dalam sini semua ya Mas? Iya, betul. Pokoknya jadi setiap teman-teman semua nggak perlu bingung cara pasangnya karena di dalamnya ada manual booknya juga buat pasang dan bener-bener bisa dipasang sesuai dengan kemauan kalian. Mau objeknya ngadep depan, ngadep samping atau kayak gimana pun, tapi sih sebenarnya depan belakang ya, tapi balik lagi ke kalian, itu bisa kalian semua yang ngatur. Bahkan formatnya bisa dibikin format Reels Mas ya? Betul, iya kan formatnya. Ya? Seperti yang kita tahu kan, sekarang tuh orang lebih ngeminatin formatnya format Reels daripada YouTube ya. Jadi udah bener-bener bisa dibikin format Reels. Nah itu balik lagi ke kalian. Jadi semuanya udah disiapin sama Alien Rider, ada di dalam box ini. Bukan begitu Mas? Betul banget ya. Dan ini tahu nggak nih Mas Ivan? Gimana Mas? Si TPMS-nya nih ya, dia ini jadi nggak perlu khawatir kalian kalau semisal taruh di parkiran karena dia udah anti maling. Ini nggak bisa diambil orang nih. Oke. Kita udah ada semua kuncinya ya di sini. Jadi dia nggak akan bisa diambil, diputar, diambil pakai tangan nggak akan bisa. Jadi harus ada kunci khususnya. Oke. Aman banget jadi. Siap. Nah Mas Ivan, semua isinya ini udah lengkap semua di Alien Rider ini. Cuma satu doang yang perlu disiapin sama kalian ketika di rumah, yaitu micro SD. Kayak gitu. Jadi emang micro SD-nya harus kalian siapin di rumah. Oke, jadi kalau untuk Alien Rider sendiri pemasangannya kira-kira ribet atau enggak ya? Dan ternyata pemasangannya mudah banget. Kalian langsung lihat video ini sampai habis.
Nah, jadi gini Bang, ini udah dipasang ya. Siap. Si Alien Rider-nya udah terpasang dengan sempurna. Parah. Mantep banget ya. Nanti tinggal dicoba tes aja sama abangnya. Siap, gue kaget banget bro hasilnya, bener-bener keren banget. Kameranya ternyata sejernih itu. Sejernih itu, dia Gila. sudah menggunakan kamera Sony. Udah pakai Sony ya? Udah pakai Sony. Nah, gue nih penasaran banget mode night mode-nya gimana. Nanti kalau udah jadi langsung gue kirim ke kalian ya. Oke. Menurut gue ini fungsional banget, bukan hanya sekedar gaya. Karena memang kalau untuk gaya-gayaan, LED-nya, dashboard-nya semua itu emang mewah banget. Tapi balik lagi, kegunaannya menurut gue fungsional banget. Lu bisa dapet segala macam fitur yang berlimpah, bahkan bisa connect ke iPhone. Itu menurut gue sesuatu hal yang keren banget. Iya, bisa lebih safety bro, jauh bro. Nah, gimana keseruan gua pakai nih barang dari Alien Rider, kalian harus tunggu di YouTube gua pokoknya. Sekali lagi gue bilang thank you banget Alien Rider dan teman-teman followers gua semuanya dan followers Alien Rider harus banget beli ini. Belinya di mana? Langsung aja DM di Retouch Indonesia.